Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di sini dengan Bapak JJ selaku tahmir masjid di Masjid Al Amin. Kita langsung mulai saja ke sesi pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama itu yang Bapak ketahui tentang wakaf itu apa, Pak? Wakaf itu kalau menurut kebanyakan adalah menyerahkan harta untuk dipakai buat umum, itu namanya wakaf. Yang kedua ya, kita lanjut yang kedua. Syarat dan ketentuan wakaf itu apa aja, Pak? Kalau syarat ketentuan wakaf, yang pertama itu harus ada yang mewakafkan. Harus ada orang yang mewakafkan, terus ada yang menerima wakaf. Sekaligus dia mengelola harta yang diwakafkan itu. Terus yang ketiganya itu bentuk wakafnya dia apa? Apakah dia tanah atau barang atau apa yang dia wakafkan itu harus ada. Terus diperuntukannya untuk apa? Jadi ketika wakaf itu harus ada ikrarnya. Misalnya tanah ini saya wakafkan untuk sekolah, tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Terus barang atau misalnya kendaraan saya wakafkan ini buat kesejahteraan masyarakat bisa. Nah terus ada jangka waktunya gitu, jangka waktu sampai kapan. Soalnya kalau misalnya barang kan makin lama makin ada expirednya, ada rusaknya gitu. Oke. Selanjutnya yang wajib berwakaf itu siapa aja, Pak? Wajib wakaf itu orang yang mampu. Yang mampu, yang berpenghasilan besar kah, Pak? Ya tidak juga yang berpenghasilan besar. Berpenghasilan kecil pun kalau dia ingin mewakafkan, mampu untuk mewakafnya silakan. Contoh misalnya saya cuman kuli atau apa, tapi saya ingin mewakafkan satu Al-Quran, boleh, silakan aja. Jadi tidak berpatokan orang yang kaya, enggak, orang yang mampu untuk mewakafkan. Selanjutnya ada mengenai perbedaan wakaf, sedekah, dan infak itu apa, Pak? Kalau wakaf itu menyerahkan satu harta benda apa aja untuk dimanfaatkan buat umum. Itu wakaf. Ya misalnya tadi kita mewakafkan Al-Quran kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita mewakafkan tanah untuk dibangun masjid dipakai buat umum. Terus kita mewakafkan sekolah, ya, tanahnya sudah ada, bangunannya belum ada, kita mewakafkan harta kita untuk membangun sekolah itu, untuk dimanfaatkan buat umum. Infak, ada lagi sedekah dulu ya. Sedekah itu adalah mencangkup bantuan untuk seseorang, bukan hanya dengan harta benda, namun bebas dilakukannya ya. Sedekah itu bisa dengan harta, sedekah itu bisa dengan tenaga, sedekah itu bisa dengan pemikiran, dan paling sederhana, harta enggak ada, kita pemikiran enggak ada, jadi dengan tersenyum pun kita sedekah kepada orang lain, ya. Qaulun ma'rufun min shadaqati atba'u hada, ucapan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah, tapi sedekahnya menyakitkan hati orang yang beriman. Terus ada lagi infak. Nah, infak ini sebenarnya ada infak yang wajib, ya, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib kita meliputi keluarga. Suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi si suami itu di atas perempuan.
karena dia pemimpin di keluarganya, maka kata Allah, bima anfaqu, kalian harus memberikan nafkah. Nafkah itu infak, wajib tuh, kepada anak, kepada istri wajib. Ada infak lagi, ada nafkah infak yang sunnah. Yang sunnah itu dari orang tua dulu, terus ke kerabat kita, ke fakir, ke miskin, gitu. Yang dekat baru yang jauh, gitu infak. Oke Pak, wakaf sedekah sama infak sendiri yang terjadi di Masjid Al-Amin ini gimana Pak? Kalau yang sedekah ya, kalau kita wakaf dulu ya. Iya, wakaf dulu. Kalau wakaf di masjid ini karena bangunan masjid ini kan masih milik pemerintah ya di masjid ini. Kita wakaf itu paling kita terima karpet ya yang diinfakkan, terus ada mimbar, ada Al-Quran, terus ada tempat-tempat buat pembaca Al-Quran namanya lekar itu. Nah, itu aja. Kalau misalnya sedekah, nah sedekah itu di sini alhamdulillah. Jadi setiap seminggu sekali itu ada sedekah Jum'ah. Jadi Jum'ah berkah disebutnya. Oh iya. Jadi orang-orang itu menitipkan entah makanan, entah minuman untuk dibagikan bagi orang-orang yang setelah melaksanakan sholat Jum'ah. Itu sedekah. Kalau infaknya alhamdulillah infak ada yang melalui tromol ya, tapi tromolnya enggak diedarin, hanya di pintu masuk aja. Ada yang melalui bank rekening. Oh, rekening kayak scan barcode gitu Pak? Barcode gitu belum ada, tapi nomor rekening aja, Bank DKI Syariah gitu. Oh iya. Itu aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang wakaf produktif itu apa Pak? Wakaf produktif itu wakaf yang terus-menerus dipakai gitu. Contoh misalkan wakaf produktif itu kalau di kita ya, di kita itu kita mau mewakafkan sesuatu tapi itu terus-menerus mengalir ketika kita sudah meninggal. Oh iya. Jadi supaya pahala itu terus mengalir kepada kita. Salah satunya yaitu contohnya kita mewakafkan Al-Quran untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Selama Al-Quran itu dipakai dan dari Al-Quran itu orang itu sehingga hafal dia Al-Quran, selama dia hidup maka itu akan mengalir kepada kita pahalanya. Atau misalnya kita cari deh masjid-masjid, tempat-tempat umum yang mana tidak ada fasilitas kamar mandi. Nah, kita mewakafkan dari mulai kita bikin sumurnya, terus kita bikin kamar mandinya, kita bikin torennya supaya orang bisa memanfaatkan air tersebut. Maka sampai air itu terus dipakai oleh umat, maka terus aja mengalir itu. Itu disebutnya wakaf produktif. Wakaf produktif. Ya, selanjutnya ada tentang menjual harta yang telah diwakafkan Pak. Itu bagaimana Pak hukumnya Pak? Kalau di kita itu ya kalau nggak ada problem jarang. Maksud jarang itu nggak ada harta yang udah diwakafkan dijual. Tetapi kalau ditukar itu boleh. Ditukar. Harta wakaf atau apa yang diwakafkan ke fasilitas umum, contoh misalnya karpet nih udah sangat jelek banget gitu kan ya. Ini karpet akan saya jual, tapi hasil penjualnya saya akan belikan lagi ke karpet yang lebih bagus. Oh boleh aja. Jadi boleh menjual harta wakaf tapi diganti dengan yang lebih bagus lagi. Itu harus kesepakatan antara yang wakaf serta yang mengelola wakaf itu. Jadi harus ada musyawarah dulu. Kesepakatan ya? Iya betul. Harus ada kesepakatan. Bolehkah memanfaatkan tanah wakaf hanya untuk sementara waktu Pak? Boleh-boleh aja. Bisa. Contoh misalnya gini. Saya
akan mewakafkan sekolah ini ya, sebelum dibangun sesuatu, atau misalnya nanti buat kedepannya ini sekolah ini akan digusur buat jalan. Nah, selama sekolah ini ada atau bangunan ini ada, saya wakafkan deh untuk pendidikan. Untuk sekolah, untuk anak-anak ngaji ya, tetapi harus ada musyawarah juga. Jangan sampai ada kendala-kendala di akhirnya. Jadi kesepakatan dulu dengan orang yang akan memanfaatkan sama memanfaatkan tanah wakaf itu atau fasilitas wakaf itu. Kalau udah kesepakatan itu ada, ya udah silakan. Oh, berarti kayak jatuh tempo gitu, misalkan kalau tanahnya itu udah buat jalan kan udah tidak bisa digunakan lagi ya, Pak. Itu udah selesai Selesai. sampai di situ. Selanjutnya ke pertanyaan, apakah wakaf bisa ditarik kembali, Pak, sama si pewakafnya itu? Kalau wakaf itu nggak bisa ditarik kembali oleh pewakafnya itu. Kenapa? Karena orang yang sudah mewakafkan hartanya itu, ya udah dia berarti udah menyerahkan seluruhnya untuk dikelola. Nggak bisa ditarik kembali untuk dimanfaatkan oleh pribadinya dia, itu nggak bisa. Gitu. Berarti nggak bisa ya, Pak? Terkecuali yang mewakafkan tadi yang pakai jangka waktu. Nah itu bisa. Itu kesepakatan lagi ya? Itu kesepakatan lagi. Tapi kalau misalnya kita mewakafkan sesuatu yang kecil aja, contohnya misalnya Al-Quran, itu udah kita kasih, ya nggak bisa balik lagi. Oke, sekian penjelasan tentang wakaf bersama Bapak JJ. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.